itu pasti mengundang yang namanya cemburu. Bukan cinta namanya kalau nggak ada cemburu, betul? Maka orang yang dicintai Allah itu hatinya nyimpang dikit aja, hatinya berpaling dikit aja, Allah cemburu. Ada sahabat namanya Sa'ad, ini terkenal paling cemburuan sama istrinya. Jangankan istrinya keluar rumah, istrinya ngintip dari jendela aja itu langsung dibentak. Ojo ngintip, ojo ngintip, engkau diingeti wong lanang, aku nggak boleh wajahmu dipandang laki-laki lain selain aku. Ngintip jendela aja itu dibentak sama Sa'ad, saking cemburuannya Sa'ad sama istrinya. Padahal mohon maaf, istrinya Sa'ad ini nggak begitu cantik, ya wis koyok ngono-ngono kuwi lah. Ayo viral nih, sehingga terkenal di kalangan para sahabat. Lah iya kaya ayu-ayu wae bojone, nek cemburu nang bojone kliwat-kliwat, wong bojo bijine ya ming 2,4 ya. Lek cemburuan kok nganti kaya ngono, mosok bojo ngintip teko jendela wae ra entuk. Nah, ini didengar oleh Rasulullah. Kalau di kalangan para sahabat pada membicarakan kecemburuannya Sa'ad terhadap istrinya. Ketika sahabat berkumpul, Nabi bersabda, "Ata'jabuna an ghirati Sa'ad?" Kalian heran dengan cemburunya Sa'ad. Wallahi ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dibanding Sa'ad, jauh lebih cemburuan aku, kata Nabi. Wallahu aghyaru minni, dan Allah jauh lebih pencemburu dibanding saya. Lah orang cinta itu pasti cemburu. Maka orang itu kalau semakin dicintai Allah, semakin diuji kecintaannya sama Allah. Hatinya berpaling dikit aja langsung diuji. Nabi Musa dicintai sama Allah. Ketika zaman Nabi Musa terjadi kemarau panjang lama nggak ada hujan, ini umatnya Nabi Musa pada matur, "Wahai Nabi Musa, kau adalah utusan Allah, berdoalah, mintalah kepada Allah agar dikaruniai hujan. Ini kalau terus-terusan nggak ada hujan, kering, nggak bisa nanam, tanaman nggak bisa tumbuh. Gimana nasib kita nanti? Bisa mati semua kita kalau nggak ada air." Akhirnya Nabi Musa berdoa, mohon kepada Allah dikaruniai hujan. Setelah hujan turun, ini masyarakat umatnya Nabi Musa pada matur, "Nabi Musa, kalau udah ada hujan kayak gini, ada air kayak gini, kita nanam jagung bisa tumbuh ya?" Nabi Musa itu hanya dawuh, "Iya, nek udan ono banyu, jagungnya iso tukul." Allah cemburu. Omongan Musa, yang menumbuhkan jagung bukan air hujan, tapi aku. Kau berpaling dari aku nggak kau anggap, cemburu aku. Akhirnya umat Nabi Musa niku icir jagung, jagung tumbuh aneh, ora ono godhonge, ora ono buahe, ngluncum. Nabi Musa matur nggone Gusti Allah, "Ya Allah, apakah ini jagung produk baru? Kok ndak ada daunnya, ndak ada buahnya, ngeluncum saja." Apa kata Allah? "Musa, aku cemburu karena kau mengatakan yang menumbuhkan jagung adalah air hujan. Ajmi' qaumak, kumpulkan kaummu, anikhtatabu, suruh mengumpulkan kayu bakar." Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan kayu bakar sak gudang. Ambil jagung 2 kilo. Ayo, lempar itu jagung ke apa namanya? Api yang berkobar-kobar itu. Jadi kayu bakar sak gudang terus diobong, api berkobar-kobar. Allah merintah Nabi Musa, ambil jagung 2 kilo, lemparkan ke kobaran api itu. Jagung dilempar, tumbuh normal, ada
daunnya, ada buahnya, api-api. Kau lihat sendiri, yang menumbuhkan jagung bukan air hujan, tapi aku. Cemburu. Loh, Nabi Ibrahim ahli suguh tamu, pernah nyembelih ratusan onta, ribuan kambing. Masyarakat ngelem, Ibrahim luar biasa, dermawanmu luar biasa. Kau ahli sedekah, ratusan onta, ribuan kambing kau sembelih, hebat kau Ibrahim, hebat kau Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? La ta'khudh fi qalbika kadza. Udah, jangan kau ambil hati. Jangankan hanya nyembelih ratusan onta dan ribuan kambing, andai aku dikasih keturunan sama Allah, disuruh nyembelih itu anakku, tak sembelih kalau Allah yang memerintahkan. Memang waktu itu Nabi Ibrahim belum punya putra. Allah cemburu, dikasih putra namanya Ismail, dikongkon beleh. Buktikan ucapanmu. Halo, paham pora tuh ini? Ayah paham enggak? Alhamdulillah. Ngapunten. Makanya ngapunten. Para nabi, para rasul itu oleh Allah dikasih ilmul khudur, ilmu menghadirkan, supaya bisa merasakan derita orang lain, punya solidaritas. Nabi Nuh dakwah ratusan tahun hanya dapat pengikut 80 orang, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, digendeng-gendeng nih karo kaume. Nabi Nuh gak betah, kemudian Nabi Nuh ndonga ngajokne proposal yang Gusti Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan hidup di muka bumi ini satu orang saja yang menentangmu ya Allah, karena andai kau biarkan hidup di muka bumi ini satu orang yang menentangmu, dia nanti akan punya anak dan anak-anaknya juga akan menentangmu. Sikat habis mereka semua ya Allah. Proposale Nabi Nuh di ACC ambek Gusti Allah. Banjir bandang, wong sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh. Sing selamat urip kari sithik wong sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Sing elek-elek nakal-nakal mati kabeh. Putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an katut kepules banjir mati. Nabi Nuh nangis, dingkluk nangis, ya Allah, huwa ibni wa samratu fuadi, ya Allah, itu anakku, buah hatiku ya Allah. Apa kata Allah? Nuh, bukan hanya anakmu yang mati, berapa orang yang kehilangan anak gara-gara doamu, gara-gara dongamu. Akeh wong sing do kelangan anak, akeh wong sing anake do mati. Saiki rasakno piye rasane anak mati. Halo, ya Allah. Nabi Lot itu dakwah ndak direken sama kaumnya, dilempari batu, akhirnya merucut dongo, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang zalim, binasakan mereka semua ya Allah. Sak kampung disekrop malaikat atas perintah Allah, diangkat bareng tekan dhuwur, ditumplek blek mati kabeh. Bojone Nabi Lot katut nangis. Nabi Lot yang Allah, ya Allah, itu istriku yang paling aku cintai. Bojone telu sing katut mati niku sing paling dicintai. Apa kata Allah? Nuh, berapa orang yang kehilangan istri gara-gara dongamu. Saiki rasakno kowe kehilangan bojo. Makane ana wong nakal kok sampean dongakno elek, mungkin donga sampean dituruti karo Gusti Allah, tapi awas, keluargamu katut, anakmu katut rusak. Aku nek urung ngombe kopi kudu nesu ngene iki modele ceramah. Niki sing dikei kopi mek Habib tok, nek aku ora. Halo, bisa difahami nggih omongan saya? Lah, ini saya sampaikan, mohon maaf banget karena akhir-akhir ini seperti kemarin saya sampaikan juga,
dunia maya garis miring medsos sedang tidak baik-baik saja. Ujian kepada para kiai, para gus, ini sekarang yang punya panggilan kiai dan gus sedang jadi perbincangan terkait gelar. Apakah kiai itu? Siapakah gus itu? Halo? Bukan hanya jenengan yang kehujanan. Walaupun kita di atas ada tenda, tapi rupa-rupanya hujan ini berasal arahnya dari samping. Karena salah saya sendiri, mulai awal ceramah sudah bicara tentang ujian, maka hari ini, malam ini saya juga diuji, ceramah langsung diturunkan hujan. Iki kesentrong keng meriki loh, makanya Habibnya kerudungan itu bukan karena menggaya, tapi untuk menutup diri agar tidak basah oleh air hujan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon doanya nggih seluruh jamaah, seluruh masyarakat. Ngapunten sangat nampaknya ada upaya kembali untuk membentur-benturkan. Ini yang ada di sebelah saya ini, ngapunten sangat. Di medsos sekarang juga lagi rame. Kamu katanya cantik sayang. Ya Allah ya Karim. Pangapunten. Saya bukan bermaksud mengklarifikasi, ndak. Saya ingin memberitahu kepada jamaah, terutama Zahir Mania, Habibidin ini sekarang juga lagi difitnah di medsos. Jadi ada beberapa konten yang menampilkan video Habibidin ketika kemarin bersolawat di DRW Skincare Purworejo. Itu potongan video Habibidin naik panggung, kemudian musofahah, salaman berjabat tangan dengan para kiai, para ulama, para tokoh, yang salah satunya ada Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani dari Berjan Purworejo. Saya bicara karena saya juga hadir di majelis itu. Nah, itu video dipotong, dikesankan seolah-olah semua yang ada di atas panggung diajak jabat tangan sama Habibidin, tapi Kiai Halwani mboten diajak jabat tangan. Nuwun sewu, sedoyo diajak berjabat tangan kecuali Romo Yai Ahmad Halwani engkang mboten diajak jabat tangan. Padahal Romo Yai Ahmad Halwani niku rawuh transit sareng kalih Habibidin, naik ke atas panggung sareng kalih Habibidin, bahkan badhe ten panggung niku satu mobil sareng kalian Habibidin. Nggih ngendikan gayeng, ndak ada masalah apapun. Beliau bahkan Romo Yai Ahmad Halwani niku derek solawatan diiringi Az-Zahir, ngaturaken tembang-tembang nasihat diiringi sama grup Az-Zahir, dan beliau maringi ijazah donga dateng Zahir Mania. Lho ngoten niku ten gene medsos betapa sombongnya Mas Bidin. Cobi, loh saya saksinya wong bareng sama saya kok. Makanya jenengan sakniki kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus betul-betul teliti. Bukan hanya itu, Habibidin dituduh Syiah gara-gara menyenandungkan
مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين. Matur suwun Gus. Nah, kenapa katanya itu madahnya kelompok Syiah? Ciri utamanya hanya mau mengakui Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husain dan seluruh keturunannya. Nggak mau nerima dan nggak mengakui Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, kupingmu apa enggak mendengar ketika beliau menyenandungkan ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal. Coba nanti refnya gimana? Sayyidi ya Aba Bakrin. Tak krungu kupingmu. Lah tadi Abu Bakrin, Umar bin Khattab juga disebut semua. Halo? Halo? Lu ngono dituduh Syiah. Kenapa? Enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Padahal penjenengan juga biasa baca doa yang enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya nyebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husain, sama puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ijazahnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika ada bala, ketika ada bencana, ketika ada musibah. Ayo bareng diwaca. Li khamsatun. Bentar. Yang ikut baca tak doakan barokah. Utangnya lunas. Akeh duite. Ayo ikut semua, yang ndak bisa, yang ndak hafal tolong pura-pura mangap-mangap. Ben pantes sekalian kita niat tolak bala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng. Li khamsatun utfi harral waba'il hatimah المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. Coba li khamsatun, bagiku ada 5 orang istimewa. Utfi biha harral wabail hatimah, yang dengan 5 orang istimewa ini aku memadamkan panasnya neraka hutama. Ayo coba, siapa 5 orang istimewa? 1. Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Wal Murtadha, maksudnya Sayyidina Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu. 3. 4. Wabnahuma, kedua putra laki-lakinya Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Terakhir kelima, wa Fatimah, Sayyidah Fatimah. Ada yang wal Fatimah, ada yang wa Fatimah. 5 yang disebut Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Abu Bakar, Umar juga tidak disebut. Ini ku amaliyai wong NU. Mbuh kaya ora mudeng ngono diomongi ngene iki. Ngapunten, pangapunten. Nah, termasuk sekarang kredibilitas kiai juga dipertanyakan. Terlebih para penceramah. Ini sedang diusulkan ada sertifikasi penceramah. Kalau nggak ada sertifikat nggak boleh naik di panggung. Termasuk pemimpin majelis sholawat harus bersertifikat. Lebih-lebih gelar Gus. Wah, rame nih ndak karu-karuan. Halo? Ada Gus, ada Agus, ada Gus-Gusan, ada Agus-Agusan. Yombo, ini hari yang namanya Agus itu kok ujiannya berat. Halo? Nah, setahu saya ini yang disebut Gus itu putranya kiai, keturunannya ulama. Jadi
bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyut-buyutnya kiai, terus bisa ngaji, bisa mewarisi keilmuan dari orang tuanya, mbah-mbahnya, buyut-buyutnya. Ngono lho. Halo. Niku sak ngertos kula. Di Indonesia ini sebutan Gus itu untuk zuriyahnya ulama, putranipun kiai, saged ngaji, ngalim, menguasai berbagai macam disiplin fun dan keilmuan gitu. Makanya kalau saya klasifikasi, ya ini pendapat saya pribadi aja, jadi ibarat emas, Gus itu ada yang 24 karat. Jadi Gus 24 karat, bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, dan memang dia bisa ngaji. No. Ada Gus 12 karat, aslinya bukan putranya kiai, tapi diambil menantu sama kiai. Akhirnya dia dipanggil Gus, sebab jadi menantunya kiai. Itu Gus 12 karat. Jadi maaf, ibarat emas, ada Gus yang 24 karat, ada Gus yang 12 karat, ada Gus yang hanya sekarat. Maksudnya nggak sampai 12 karat gitu loh. Nah, kalau saya nggak mau saya dipanggil Gus, ngono. Kiai saja saya nggak mau. Kenapa? Demi Allah, saya sama sekali nggak standar kalau dipanggil kiai. Mulai dulu saya nggak pernah mau. Ya salahin wong-wong wae sing nyeluk. Menyandang gelar Gus itu nggak ringan, berat. Saya nggak mau dipanggil Gus dari dulu. Dan saya nggak bermaksud mengatakan maaf banget ya, saya nggak mau dipanggil Gus itu. Engko ngene iki ya terus diarani sing pamer, sing sombong, sing piye, ndak. Ini omongan dari hati insyaallah. Kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya. Bapak saya yo kiai. Kiai ini wong kampung kono sing ngulangi ngaji wong kampung kono. Mbah saya yo ngulangi ngaji. Nah, kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya sendiri. Halo? Ya kiai desa, kiai kampung. Lho ngene iki wis ora bener lho aku ngarani bapakku kiai desa. Anak durhaka iki jeneng. Lho nggih. Jauh lebih alim bapak saya daripada saya. Mau bapak saya kitab Jurumiyah itu apal, Imriti apal. Aku gak belas. Loh, nyun pangapunten. Nah, kalau saya dipanggil kiai malah nggak standar sama sekali. Jadi sekarang gini loh, apa sih gelar, apa sih titel? Yang dinilai Allah itu bukan gelar kita, bukan titel kita, bukan status sosial kita, bukan panggilan dan sebutan yang nempel pada diri kita. Bukan itu yang dinilai Allah, tapi kualitas kita, prestasi kita. Betul? Betul? Ya wes ngono wae, wes ora usah dawa-dawa, engko tambah blakrak tekan ngendi-ngendi. Ini saya hanya bermaksud menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus selektif dan ekstra hati-hati. Kalau nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, mohon ndak usah ikut-ikutan komen. Arif dan bijaksanalah dalam bermedsos. Nambah-nambahi dosa mangke. Mending kita melihat kebaikan orang lain untuk kita ambil hikmahnya, daripada kita melihat, membesar-besarkan dan menyebar kejelekan orang lain. Dalam pandangan Allah belum tentu orang yang kita pandang jelek itu memang jelek dalam pandangan Allah. Mohon maaf, aku kok kangelan ngomong toh. Bisa jadi dalam penilaian Allah kita jauh lebih jelek daripada orang yang kita anggap jelek. Apalagi suka menyebar kejelekan dan aib orang lain. Hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kejelekan kita sendiri,
cermin kedua untuk melihat kebaikan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh sangat beruntung orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki, sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Orang yang beruntung, kata Rasulullah, orang yang sibuk mencari kejelekan diri sendiri untuk diperbaiki, sehingga dia nggak sempat mencari-cari kejelekan orang lain. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, khususnya Zahir Mania dimanapun berada, selalu dibimbing oleh Allah untuk meneliti kejelekan-kejelekan diri sendiri dan punya kemauan keras, kemauan kuat untuk memperbaiki. Nggak usah ngelihat kejelekan orang lain, mari kita lihat kebaikannya. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Dah berikutnya ini kita sholawatan ngaji yang melaksanakan pabrik gula. Sampai dari tadi belum saya sebut sama sekali general manajernya, direkturnya, para direksinya, para manajemennya, kemudian ketua yayasannya, atau apa jabatan yang ada di perusahaan ini. Mohon maaf, dari tadi belum saya sebut, emang sengaja ini baru mukadimah, karena ceramah saya nanti sampai subuh. Mukadimahnya saja yang dihormati baru sekarang dimulai kok. Semuanya yang kita hormati, kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dalam semua jajarannya, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, para jamaah semuanya yang saya cintai. Ini di pabrik gula. Kita ambil ilmu dari pabrik gula ini. Pertama, menunjukkan kejujuran, kedua menunjukkan keikhlasan. Saya katakan ilmu kejujuran karena di pabrik gula begitu kita masuk ternyata isinya gula semua. Benar, maka pantas disebut pabrik gula karena begitu kita masuk pabrik isinya gula. Saya itu pernah diundang ceramah di PT Gudang Garam, isinya mbako tok. Gak sesuai, wong namanya gudang garam, begitu kita masuk isinya mbako. Sama, saya juga sering diundang PT Sukun, tak pikir mlebu ki isinya ya buah sukun, ternyata isinya ya mbako, isinya rokok. Wes to rasa nyebut merek liyane. Halo? Termasuk yang sering saya sponsori sampai hari ini, sarung cap mangga. Begitu sarungnya dibuka ternyata isinya mangga. Ini kan pembohongan ini. Ya Allah ya. Sopo ngomong lato-lato. Njaluk diviralke. Kok iso? Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, mari kita syukuri dengan syukur yang benar. Termasuk malam ini bentuk syukuran yang benar dari pabrik gula Terangkil dengan mengadakan zikir, doa, sholawat, ngaji. Mudah-mudahan ke depan pabrik gula Terangkil ini makin maslahah, manfaah dan barokah untuk umat. Kenapa nikmat harus disyukuri? Jamaah sekalian, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah saja, tapi juga merupakan ujian bagi kita. Kita dikasih nikmat itu sesungguhnya kita diuji. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan,
beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Karena nikmat yang kita dapat disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? La in syakartum la azidannakum. Nikmat kalau disyukuri oleh Allah akan ditambah dan terus ditambah. Makin nikmat makin membahagiakan, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sakit, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Para jamaah, jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi makin nikmat, makin membahagiakan, namanya barokah. Tapi nikmat yang kita dapat itu juga bisa jadi siksa yang menyakitkan, berubah menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Tergantung bagaimana kita menyikapi, disyukuri apa dikufuri. Kalau disyukuri jadi barokah, tapi kalau dikufuri jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan pengen musibah nopo barokah? Kuncinya kudu pinter syukur. Nah sekarang sejauh ini hidup penjenengan termasuk saya kira-kira lebih banyak syukur apa kufur? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Coba dibuktikan. Wong trangkel uripe penjenengan kathah pundi? Leh nrimo karo leh ngersula. Sering pundi syukur nikmat karo sambat? Duite sampeyan ki menurut sampeyan wis cukup napa tesih kurang? Kurang piro? Lah itu namanya syukur apa kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak nikmat. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah, enggak bahagia. Jelas itu salah kita sendiri yang kurang pandai bersyukur. Sekali lagi, diberi nikmat itu sesungguhnya diuji sama Allah. Mau nikmat itu berupa harta benda, kekayaan, duit, kedudukan, pangkat, jabatan, keluarga, anak, semua itu ujian. Sampeyan didadekke wong sugih iku diuji karo Gusti Allah. Jajal wong iki tak dadekke sugih. Piye polae? Tambah apik apa dadi rusak? Jajal wong iki tak paringi kedudukan, tak paringi jabatan. Dadi apik apa malah rusak? Semua. Jajal wong iki tak paringi tubuhnya gagah, wajahnya ganteng, suaranya bagus. Gak usah kelirak-kelirik. Diberi tubuh gagah, wajah ganteng, suara bagus. Ini juga ujian. Dijadikan modal kebaikan apa dijadikan modal ketidakbaikan? Aku gak wani ngomong keburukan, ketidakbaikan. Ujian ini, ujian. Mending sing elek-elek ngene iki, wajahnya tidak mengandung fitnah. Kejam kamu dong. Duh, ngapunten, diparingi ilmu dadi wong alim, ujian. Dinggo apa ilmune?
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu kita pengen barokah, karena barokah itu yang bikin bahagia, dan barokah itu yang mengantarkan pada kenikmatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen nikmat Bu nggih? Nggih, nikmat itu bahagia dan itu barokah. Ngapunten, sampeyan jangan salah paham. Nikmat itu enggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Nikmat dengan enak itu beda banget. Mbok ora digatekke aku kok. Nikmat karo enak kuwi ora padha. Saiki tak tanya saja biar lebih mudah memahaminya. Soalnya ketoke sing tak omongi iki wonge ganteng-ganteng ayu-ayu tapi aku gak ngomong ngono, viral engko. Halo? Halo? Ayo saiki dijawab, ngapunten untuk membuktikan bahwa nikmat dengan enak itu beda. Jawab nggih? Sing banter nggih. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah luweh enak pundi? Nah, mesti jawabnya tengah sawah, soalnya potonganmu ra tau no restoran. Wes, ayo aku ngomong potonganmu nanti viral no. Soalnya jenengan mboten nate ten restoran mewah, mulane ra iso bedakne. Loh, kalau bicara enak, jelas lebih enak makan di restoran mewah. Menunya lebih lengkap, bumbunya lebih spesial, lebih higienis, selera dan rasanya juga high, lebih lux. Yuk kalau bicara enak, enak yang di restoran mewah. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Ngono lho. Mangan neng tengah sawah, awake lungkrah, kesel, capek, kotor, campur lemah. Wis to, ditunggoni bojo. Gek pikirane tenang, atine tenang, ora mikir utang. Nikmat walaupun ora ana lawoe. Hanya nasi karo sambel kecap tok lho plus sate. Yuk sekali-kali pas Idul Adha untuk dum-duman daging kurban. Loh betul ngakoni. Ya wis ora usah sate. Sego karo sambel tok lho iso entek-entekan, ora mikir utang, pikiran tenang, atine tenang, ditunggoni bojo. Masya Allah, entek-entekan. Turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. Sambele entek, segone isek, cidukne linet kok ngisor lho. Campur uget-uget nikmate ra karuan. Kampleng wong lho ora krasa. Lah yang makan di restoran mewah kae kadang-kadang ra iso nikmat. Mergo pikiran dan hati ora tenang, dioyak-oyak utang, diuber utang. Menunya spesial, lengkap, baru entuk rong sendok diulu, sendokan ketiga keselek. Soalnya ndekne krungono wong watuk teko mburi, suarane persis wong sing diutangi. Ayo maneh saiki, iki mesti iso jawab iki. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet enak pundi? Oh iso jawab saiki wesan. Jelas enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi soal nikmat beda. Boleh jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Turune nono pring kriet, teko galer iki lho, pakune teng serongat. Di arep mapan turu ki gegere kecepit galar, kecantol paku. Tapi begitu tidur lelap, mimpine rekreasi, tamasya, mlebu restoran, seneng. Lah sing turu nggone spring bed mentul-mentul mendut-mendut kae ngipine kelelep. Diberki gendruwo. Lara. Ngono lho. Jadi maaf, ini saya bermaksud menggambarkan bahwa nikmat itu nggak harus enak, kadang-kadang sakit.
tapi terasa nikmat. Oke, ibu-ibu, mbak-mbak, tolong yang kenceng jawabnya. Dicubit, dicewet loh, dicewet, dicubit. Sakit apa sakit? Sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat, gitu loh. Kalau sakitnya sih sakit, tapi terasa nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cinta. Nganti siwel nih loh, ora ditambani malah dibeset diambak-ambak nunggu kenang-kenangan. Ketemu kancane dikandani, mbak, gitu mbak, dijiwit Abah Anza. Udah, sekarang tak tanya jawab, sing banter lek gak banter aku wes. Ibu-ibu, mbak-mbak, khusus ibu-ibu, mbak-mbak, sampean tadi nyampe sini jam berapa? Jam piro? Jam 8 pagi. Ora waras kuwi. Wong acarane bengi barisa kok 8 pagi wis tekan kene lho. Oh, ngapling panggonan. Lha kuwi sing jenenge ra waras yo ngono kuwi. Oke, ada yang habis maghrib lo udah nyampe sini. Berarti ini udah 5 jam, 6 jam sampean di sini. Aku tanya, capek napa mboten? Ora percaya nek ora capek bohong. Ora capek kok lungguhmu sila, sembujung, metungkrung, mereng ngiwa, mereng nengen. Bohong kalau nggak capek, mesti capek. Tapi kamu merasa nikmat dan bahagia meskipun capek. Kenapa? Karena bisa jumpa sama idola. Loh, kan kita ini idola kamu. Capeknya jadi hilang gitu loh Bu. Ngapunten ya. Saya kalau ditanya sama orang-orang, Abah, jadwal ngaji kayak gitu tiap hari Bu, hampir tiap hari saya. 1 bulan itu saya liburnya maksimal itu cuma 4 hari. Kayak kemarin ini saya seminggu ndak pulang. Baru subuh tadi nyampe rumah, sekarang udah nyampe sini. Besok Malang 2 hari. Coba ngapunten ngene iki sing ora seneng ya dianggap pamer. Rata-rata sehari jadwal saya 3. Kalau lagi estafet nyambung bisa sehari 4. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan beberapa negara luar negeri. Tanggal 22 besok kami ya Abah Anza dan Habib Ali Zainal Abidin ke Taiwan. Coba, loh, saya kalau ditanya Abah capek enggak? Capek. Bohong kalau saya ngomong enggak capek. Kesel napa mboten? Kesel, pol kesele. Tapi walaupun kesel, aku krasa nikmat, aku seneng. Soalnya aku oleh kondisikan lemu ngomong. Kok iso duwe iki lho. Duwe iki ya penting. Cuma sik bro. Sama aja ngono. Aku oleh barokah. Kula angsal dulur kata, kula angsal insyaallah oleh barokah. Dadi kesele ilang, ketutupan seneng, ketutupan nikmat. Ngono lho. Podo samping saya juga kalau bilang nggak capek, bohong kalau bilang nggak capek. Kesel, besok pagi ada jadwal, besok malam ada jadwal. Terus malamnya lagi ada jadwal keliling pencolotan, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Malaysia. Ini nanti akhir bulan ini gue nih Malaysia. Ngerti aku, Zahir Mania kok. Taiwan, Malaysia, aku Taiwan, Hong Kong. Yo, ngene iki sing ora seneng, Az-Zahir sepi jamaahnya. Lah sing di videoi pinggir-pinggir kono lho, pinggir alas kono. Terus selawatan iki mbek taboane kuwi, tapi sing disyuting, ayo bakul-bakul tok kae sing disyuting. Jamaah sing kene iki ora diketokno. Habib Bidin gak payu. Jamaahe sepi. Nonggone medsos sing ngono modele nek goreng. Kuwi ora mung trimo digoreng, diliwet, dibubur sampai lembut.
Iki saiki TO iki target operasi iki. Piye carane supaya ora payu? Dadi Indonesia engko sepi sholawatan. Ngono. Lek wis sepi sholawatan, sepi pengajian, fantadhiris saah. Tunggu saat kehancurannya. Wis ngono ae. Halo? Halo? Ya Allah. Loh, ngene iki ada upaya untuk memisahkan kami. Abah Hamzah, ora usah melu-melu bebidin. Ngapain melu-melu bebidin? Ini ada upaya untuk kami agar bercerai. Padahal aku mencintai dia, lahir batin, dunia akhirat. Tapi kami mau dipisahkan. Ya enggak lah. Kamu mau pisah sama aku? Ya enggak dong. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Ya Allah, wong mukmin iki sedulur, gitu. Wis ora usah katik bicara strata sosial, ora usah bicara apa. Podo islame, podo imane, ayo sing rukun, ayo sing kompak gitu loh. Maksud kula, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong al mukmin akhul mukmin niku kabeh yo ngerti. Dah. Aku ngene iki yo sampai bingung aku. Aku ngombe kopi ora usah ngenteni perintahmu. Wes lagi tak kei bukti bahwa nikmat itu enggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Sorry ibu-ibu, hamil bu, hamil, garbeni, bobot. Bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit napa mboten bu? Capek mboten? Payah mboten? Yo sakit, yo capek, yo payah. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak suami yang dicintai, nikmat. Tapi kalau yang dikandung anak hasil arisan, ngono lho Bu, orang hamil itu sakit, tapi terasa nikmat. Buktinya, kadang tengah malam bayinya nendang-nendang perut, teyel-teyel, nyunjek-nyunjek, sakit. Tapi si ibu ngerasa nikmat. Buktinya suaminya tidur dibangunin. Mas, tangi mas. Kilo mas proyek garapane sampeyan mas polae. Embo. Sakit tapi terasa nikmat. Makanya kadang-kadang kita di dunia ini sama Allah diuji sakit, tapi sesungguhnya kita dikasih kenikmatan. Sampeyan jangan mudah tertipu dengan tampilan luarnya. Ono wong kae ditampilkan sugih, padahal kae arep dicilakane karo Gusti Allah. Dia akan disengsarakan sama Allah. Ada orang yang tampilannya iki melarat koyo sing ndoprok-ndoprok kemulan plastik resek kuwi. Padahal sesungguhnya akan dimuliakan, dibahagiakan sama Allah. Ini hanya tampilan dunia, maaf, belum tentu yang di atas panggung yang gagah-gagah, ganteng-ganteng ini lebih baik, lebih mulia dalam pandangan Allah daripada yang dobrok di bawah-bawah itu. Ini hanya kelihatannya saja, tampilan di dunia. Sepertinya yang di atas panggung ini lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat. Duh, ini cuma tampilan, sorry. Belum tentu yang di atas panggung ini lebih baik daripada yang dobrok di bawah-bawah. Bisa jadi yang dobrok di bawah itu lebih jelek. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkirien sarungnya sekedap meleh. Kedap meleh. Lah sakniki panjenengan kula jak ngrumangsani kathah nikmate Allah sing wis diparingno kula sampean. Setidaknya ada 7 macam nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita yang sering tidak kita sadari. Maka 7 macam nikmat pemberian Allah yang sudah kita dapat, mari kita sempurnakan agar menjadi 10. Artinya 7 macam nikmat ini harus kita jadikan modal
untuk menggapai 3 nikmat penyempurna supaya jumlahnya jadi 10. Kenapa harus 10? Saya terinspirasi dari tembang Jawa karya para wali. Ada yang mengatakan Kanjeng Sunan Giri, ada yang mengatakan Kanjeng Sunan Kalijaga. Judulnya Lerilir. Tembang Lerilir itu diakhiri dengan kalimat do surao surak hore. Itu filosofinya apa? Kalau tembang Lerilir itu diakhiri dengan do surao surak hore, maka hidup kita juga harus diakhiri dengan surak hore. Surak hore itu simbol gembira, simbol bahagia. Karena surak hore itu bertepuk tangan. Namanya tepuk tangan itu simbol kegembiraan, simbol kebahagiaan. Maka hidup harus surak hore, jangan hanya awe-awe. Kalau surak hore itu bertepuk tangan, kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan. Orang awe-awe kan cuma tangan siji, nggih napa mboten? Ya Allah, kok kaya ora paham ngono tak omongi. Diulang, surak hore itu simbol gembira, bahagia. Mergo surak hore kuwi bertepuk tangan. Kalau awe-awe simbol sengsara, menderita, nelangsa. Karena awe-awe itu hanya bertepuk sebelah tangan. Lah kita harus bisa surak hore, gembira, bahagia. Surak hore sama dengan tepuk tangan. Tepuk tangan bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan itu kedua tangannya beradu sehingga 10 jari ketemu. Maka nikmat 7 harus jadi 10, disimbolkan dengan surak hore, keplok, tepuk tangan, 10 jari ngumpul ketemu kabeh. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, kedua tangan menengadah, 10 jari semuanya menghadap ke atas, simbol permohonan kepada Allah. Dadi jenengan leh ndonga niku kedua tangannya ngatong ngeten, terus 10 jarinya menghadap ke atas semua, simbol nyuwun dateng Gusti Allah. Soalnya ana wong donga iki mboten ngatong tangane, driji 10 mboten madhep mendhuwur ngene. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ngene. Ana sing model ngono kuwi. Lah itu namanya bukan surak hore. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, udah. Apa 7 macam nikmat yang sudah kita dapat sebagai bekal untuk menyempurnakan jadi 10 tadi? Ringkes-ringkes saja. Kalau pengen yang lebih detail ya kapan-kapan kalau syukuran tutup giling lagi, ngundang lagi. 7 macam nikmat itu: sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Kalau nggak percaya 7, 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. 7 kata akhirannya an semua. Ini nggak gampang, makanya yuk larang. Kata-kata ini gue sing larang. Angel. Ayo tak singkat ya. Pertama, sandang. Mboten enten wong kangelan nyandang saiki. Kalau orang dulu banyak kangelan sandang. Orang dulu itu bisa beli baju baru nunggu bodo. Kalau nggak bodo, nggak lebaran, nggak punya baju baru. Betul? Itu saja kalau anaknya orang kaya. Tuku klambi anyar terus kaine trilin kaku weli ngono kae. Mbok bodo seminggu yo nganggo klambi kuwi nganti seminggu. Kotor ki ora diumbah, meng diucek-ucek tanpa dipeme, kipatke teles-teles dienggo kanginan garing-garing dhewe. Lho sampean sik kelingan to mbiyen sekolah SD 6 tahun ditukokno sepatu ming sepisan kuwi tok. Iki diwet-wet ya Le kanggo nganti tekan kelas 6. Padahal sikile sendek sepatune dawa apik kaya Donald bebek. Biyen leh kalau orang sekarang ndak ada orang susah nyandang itu ndak ada. Saiki klambine api-api dan untuk beli baju baru sekarang ndak usah
capek-capek ke pasar nggak usah repot-repot ke toko, cukup duduk manis di rumah, baju datang sendiri. Betul? Wes ora ana sing kangelan sandang. Wong wedok apa meneh? Wong wedok siji ku jilbabe tok 270. Ku jilbabe tok urung behane. Wong wedok aku sedina metu ka omah ping 5 ya ganti klambi ping, ganti jilbab ping, ganti sandal ping, wes dan seterusnya wes. Nomor loro pangan. Saiki ora ana wong kangelan mangan. Nek biyen kathah tiyang kaliren saestu. Ngapunten, biyen mangan sego putih lawuh daging kuwi ngenteni slametan. Mangan lawuh dadar telur goreng ngenteni ndok kopior. Dadi lek duwe pitik anggrem ku dienteni netese, kapan ora netes kopior diencengno srengenge sapeke otok-otok didadar goreng ning wajan, diambak-ambake ndoke siji glepunge 2 kilo. Diwambakno tipis wong sak jero omah wong 12 diiris dadi 12. Biyen saiki lho jenengan pengen menu makanan model apa kelakon, ndak ada wong kaliren, ndak ada wong kekurangan pangan. Ngapunten. Biyen akeh wong loro mergo kurang mangan, saiki akeh wong loro mergo kakean. Nggih mboten? Mulane wong loro biyen ki nek priksa ning dokter karo doktere diomongi, mangan sing akeh, panganan kuwi tamba. Pahit-pahit dipeksa, dipangani akeh, langsung waras wong penyakite mergo kaliren. Pakane akeh waras. Saiki lek ana wong priksa ning dokter, aja mangan ngene, aja mangan ngene, aja mangan ngene, aja mangan ngene, encene apa-apa mbok emploki kabeh kok. Nggih mboten? Ngono. Wis iki masalah pangan ora enek saiki wong kekurangan pangan. Wong trangkil iki lho, saiki lek entuk bantuan raskin teko pemerintah ora doyan. Tapi ditampani berase didol, dijolno beras sing apik. Enten mboten sing penggaweane ngoten niku? Enek lho kuwi wonge lemu kuwi. Mboten doyan raskin saiki wisan. Ndak ada orang kekurangan pangan. Ngapunten wisan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka aku soalnya terinspirasi pas ngaji nonggone daerah Jambi. Ngajinya di dalam masjid, Bu. Jamaah full masjid, penuh sampai tekan jobo-jobo. Gempa, gerduk. Daerah Jambi sana itu nggak ada apa namanya bangunan genteng itu nggak ada. Toko papan itu atapnya kok. Gerduk. Jamaah kemape bubar kabeh. Aku yang bengok, jangan ada yang bubar. Allah bersama kita. Aku kene mergo apa? Nek keberkahan ayo bareng-bareng ngono lho. Aku pengen mlayu dhisik yo gengsi aku. Tak praktekno pas iku. Mandek ra sida bubar. Ayo ndonga bareng. Tolak udan ki ijazahe guru-guru kula. Fatihah, ayat kursi, tabat ping 3. Jamaah sak lapangan tak jak maca kabeh. Fatihah, ayat kursi, tabat ping 3. Alhamdulillah. Terang tenanan. Tahu tak praktekno ambek wong iki no Surabaya. Halo, nggih to? Nang Sidoarjo. Terang. Iki barang yo lagi bar tak praktekno iki. Kowe ra ngandel game. Gek mong urung tak praktekno, jarno sik engko mburi-mburi nek wis dadi aku sing tenanan. Sing ngarep mau kan sik drama. Halo? Terang tenan. Lanjut ngajine sampai doa. Selesai doa ya aku ngomong ini. Berjamaah niki mangke mantun donga 15 menit nang do mulai. Soalnya 15 menit udan maneh. Lah kok tenan to? Bar ndonga 15 menit udan terus. Padahal aku mengarang kuwi. Saiki aku lek ngaji nang daerah kono, pegel nyuwuk aku. Ngangger wong langsung nggawa botol, bah berkah bah dongane bah anak kula niki daftar PNS kertane kelebet bah anak kula dari nggak ada keturunan ini kentekan nabab aku nganti terkenal mandi dongaku no kono. Lha itu nggak sekali 2 kali. Wonosobo itu pernah ada 2 ibu-ibu langsung maju, udah lama nggak punya keturunan, udah lama. Ono sijine 13 tahun, sijine 17 tahun.
nyuwun berkah pun 17 tahun mboten gadah keturunan. Pas ono banyu 2 botol, tak tokno siji edang. Bismillah. Ngono. Beberapa bulan berikutnya ketemu maneh. Langsung gak tak panggil lo maju. Abah, alhamdulillah sekarang saya hamil. Aku makdek ngono. Iki sopo kok moro nyandak mik, alhamdulillah saya hamil bang. Aku nggak merasa berbaut. Loh kok ada wanita maju, saya hamil jadi. Ibu maaf siapa? Masa abah lupa sih? Aduh pucet aku. Ibu dari mana? Itu loh yang kita pernah ketemu tuh bang. Terus dia cerita kalau beberapa bulan yang lalu ketemu minta doa kan udah lama nggak punya keturunan. Alhamdulillah sekarang udah 4 bulan. Ya Allah, lu karo-karone meteng. Masya Allah, aku saiki ngaji no daerah kono. Iki ibu-ibu sing suwe mboten gadah keturunan, jejer baris. Minta dihamili. Kok dia minta didoakan supaya hamil. Weh nang viralno. Minta didoakan supaya hamil. Yo ketepaan karo Gusti Allah digawe mandi asli serius. Sempet viral, sempet FYP di TikTok itu. Ya Allah ya Karim. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kayak pas nondi yo kae. Oke. Itulah yang di Wonosobo. Jenengan ngerti TikTok itu kuwi. Iki awan-awan. Lengkap itu tendane lengkap. Tengah-tengah ceramah hujan deres. Meh bubar. Aja bubar. Aku pengalaman berkali-kali. Terang-terang. Ayo bareng. Fatihah. Tabat beng telu mbek ayat kursi. Alhamdulillah tambah deres. Tendane ngelingkap kabeh. Masya Allah. Aku saiki lek ning kono ababku ra payu Kim. Sampai aku ceramah ora tahu kok beserta doanya ora tahu. Soalnya wis kadung terkenal dongane ra mandi. Tumben mam guyu mam. Ya Allah. Biasanya lah ceramah beserta doanya. Pokoknya daerah kono ra tau dikon donga aku. Lah ini masyarakat kita. Jadi maksud saya gini. Peristiwa bumi tapi solusinya solusi langit. Makanya ketika Anda sholat sujud itu Anda berbisik ke bumi, tapi sesungguhnya bisikanmu menggetarkan langit. Sama lama bisik-bisik toto. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil Subhana rabbil. Lah wong sujud kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iku bocah TPQ belajar pasolatan jenenge. Nek wis Islam tuwek ya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil. Sapa ngomong lambene? Jenengan kan hanya bisik-bisik itu. Subhana rabbil. Subhan. Tapi bisikanmu menggetarkan langit. Mulane aja banter-banter, lek kebanteran langite jebol. Ngono lho. Ini peristiwa bumi tapi solusinya solusi langit. Yang saya maksud begitu. Sandaran iki sinergitas antara langit dan bumi. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang, maka sayangilah penghuni bumi, pasti kau disayang penghuni langit. Kalau kita pengen disayang sama Allah, sayangilah penghuni bumi. Loh, urusan kebaikan dengan Allah itu disandarkan pada kebaikan dengan sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama manusia buruk, Allah nggak mau nerima. Ayo tak kasih contoh. Haji niku sae napa sae? Ibadah haji sae napa sae? Sing jawab sae kula dongaaken mugi-mugi saged tindak haji. Ibadah haji niku sae napa sae? Sae. Tapi kalau yang dipakai biaya itu hasil muamalah yang zalim,
menyakiti dan hubungan tidak baik dengan manusia, Allah nggak mau nerima. Contoh, duit haram. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Ada orang ibadah haji tapi yang dipakai duit haram, duit renten, nganakno ilo nganakno duit ngutangi dom bayare cagak listrik, ngutangi cecek bayare bajul ngono ku lho, atau duit hasil judi, hasil korupsi, ngapunten. Itu kan kalau hajinya baik, ibadah haji baik, tapi kan hasil dari muamalah yang dipakai biaya ini loh, hasil hubungan buruk dengan manusia. Ketika dia bertalbiyah sekhusyuk apapun sambil mewek-mewek, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Allah langsung menjawab, ora labbaik labbaikan, la labbaik laka wala sa'daik. Ora labbaik labbaikan, labbaik apa? Duit korupsi mbok gorene, rasudi. Ngono. Wis paham, muga-muga paham. Lho kula kan nate cerita to, ana pejabat, rasa tak sebutnya jabatannya apa, pergi haji sekeluarga pakai duit hasil korupsi. Awalnya lancar, tapi akhirnya ada kendala pas lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Apa? Batu yang dipakai ngelempar itu setiap dilempar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cetak balik, diambil lagi, lempar lagi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cetak, gak masuk sumurnya, gak masuk jumrohnya, balik terus berkali-kali balik. Dia penasaran, akhirnya batu ini diambil, kok bolak-balik, kenapa toh? Ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lu podo setane teman-teman. Jadi gini, kalau ada orang ceramah siapapun menjelaskan haji mabrur, tandanya haji mabrur itu adalah rajin sholat tahajud, rajin qiyamul lail setelah berhaji. Mboten salah niku, saya, tapi mboten wonten dalile. Tandane haji mabrur, sepulang haji dia rajin puasa Senin Kemis. Nggih mboten salah, saya, tapi ora ono dalile nek ngono kuwi tandane haji mabrur. Sing urusan karo Gusti Allah, zikir, poso Senin Kemis, sholat tahajud, ndak ada. Tandane haji mabrur yaiku wonge poso terus, tahajud terus. Mboten enten dalile, mboten enten. Yang ada dalilnya dan itu nggak bisa dihindarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa kriteria haji mabrur, ternyata itu hubungan dengan manusia. Kanjeng Nabi dawuhe haji mabrur itu ifsya'us salam, menyebar kedamaian, ngajak damai, keselamatan, wa it'amut ta'am, berbagi kesejahteraan, dan itu semuanya kepada manusia manfaatnya, kembalinya kepada manusia. Haji yang mabrur itu menebar kedamaian. Halo? Berbagi kesejahteraan, artine loman gitu loh. Haji tiap tahun, umroh sebulan 2 kali, wes teko budal neh, tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi lek pelit alias medit gak bakal diterima sama Allah. Faham? Halo, paham? Puasa itu urusan kali Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku urusan karo Gusti Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang sudah sepuh, ndak kuat puasa. Lho kuwi solusine ora dikongkon istighosah tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras dimakan manusia. Padahal urusannya karo Gusti Allah. Muga-muga paham. Suwedi. Maka kalau kita teliti Bapak Ibu, ini cukup tora iki waktune. Iman itu cabangnya kata bid'un wasittuna syu'bah. Lebih dari 60 cabang. Cabang-cabangnya iman. A'laha yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Bareng la. Sampeyan tak jak maca ngono, mbok menawa bar iki mati swarga sampean, ngono lho.
Nah, sing amin ketoke pengen cepet budal iki. Cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Bareng la. Ini yang urusan sama Allah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Jenengan itu cabang iman yang paling rendah, urusan dengan manusia. Menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan. Jenengan jalan ada paku, ada pecahan kaca, pokoknya yang kira-kira bisa melukai dan mencelakakan orang, ambil, buang. Itu iman, berarti urusan dengan manusia. Wa ausatuha, tengah-tengah iman apa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ini juga urusan dengan manusia. Maka iman itu bukan hanya yang berkaitan dengan istighfar saja, tapi iman juga berkaitan dengan toples, berkaitan dengan jajan, berkaitan dengan makanan. Paham pora wong ngene iki? Mulyakno tamu. Dadi sampean pas wiridan muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer sumiyati 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 wer sunarse sundari supiyah wer 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 wer. Kok ada tamu, assalamualaikum, mandek lehmu muter tasbih, mandek kau wiridanmu, terima tamumu, waalaikumsalam, persilakan duduk. Kok enjing jenengan kalih sinten? Loh, kata-katamu kok enjing jenengan kalih sinten? Lho niku nilaine sami kalih kalimah thayyibah. Bahkan ungkapan kata-katamu dalam rangka menyambut dan menghormat tamu itu bisa menghapus semua dosa-dosamu. Ya Allah, Bu. Jadi jenengan pas wiridan ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rozak, ya Rozak. Ono tamu, assalamualaikum. Kowe mandek kok, joko tamune wis nganjir. Mangga melebet. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, sak 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 sak, ya Rozak, ya Rozak. Wer wer, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tambah dosa sampean. Tambah dosa, mandek sampean. Nyambut tamu. Halo? Wa min mujibatil maghfirah, dan diantara yang menjadi sebab diampuninya semua dosa apa coba? Layyinal kalam, bicara yang halus, omongan sing enak, omongane lembut, omongane nglegake. Wa taliqal wajhi, wajahnya ramah, ngomong lembut, wajah ramah, itu menghapus dosa. Jadi sama lek ketemu tonggo, ketemu konco, setel wajahmu dengan setelan wajah ramah, setel bibirmu dengan senyum indah, kemudian sopon, Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Dianggap ra iso maca Quran. Sakniki wayahe, sakniki wayahe iki iso tajwid apa ora? Ngerti mubtada khobar pora, wayahe iki diseleksi, seleksi alam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tadi ada 5. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Ya wes niku nggih niku Bapak. Nggih jenengan. Yang 1 tadi ya sama ibunya. Wes 2 saja. Waktunya udah malam ini. Tolong dikasih mic ya, sebentar saja kita, sebentar saja. Ya Allah. Masya Allah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten? Pak Sono, Gus. Pak Sono? Nggih. Ojo Gus.
Nggih Abah, nggih saiki Abah. Gus ki wayahe. Ngono ae, aku dudu Gus kok. Pak Sono. Nggih. Ya sono, jangan sini. Alamat pundi Pak Sono? Tayu Gus. Lho maneh. Nggih Bah, tayu Bah. Nah wis ngono ae. Nggih. Ojo gas Gus. Aku iki dudu Gus, ora bagus kok. Tayu nggih. Nggih. Tayu. Tindak mriki sareng sinten? Kalih istri. Boncengan kali istri. Nggih. Putrane mboten dipun jak. Sampun semah sedanten. Lho putrane sampun Mas Danten. Nggih. Pinten putranipun? Kalih Gus. Maneh. Ya memang iki Gus iki wayahe trending saiki ngono lho. Nggih ngapunten nggih. Kabeh diceluk Gus. Wis ana Gus Kapolsek, Gus Dan Ramil. Suwe-suwe ana Gus Camat, bareng ngono engko. Gus Direktur. Halo. Supe. Supe Bah, nggih supe. Putrane kalih sampun Mas Nggih, Danten. nggih. Sampun kagungan wayah. Sampun Alhamdulillah. Remen kalih Azahir. remen nggih. Ayo pimpinane Azahir asmanipun sinten? Habib Zainal Abidin. Ali. Nggih. Ana aline. Nggih. Baleni Habib Ali Zainal Abidin. panggilan akrabnya? Habib Bidin. Ya wis to iki rasa melok-melok mas-mas. Remen mboten kalih selawatan. Nggih remen nggih. Oh, Beb malah ganti Beb. Nah, ini Bapak Sono memberikan pelajaran apa arti sebuah sebutan, apa arti sebuah panggilan. Ngono lho. Yang penting kan isinya, kualitasnya. Nggih Pak Sono nggih. Nggih. Aku mbok celuk Kang, mbok celuk Lek, mbok celuk Pakde, mbok celuk Mas, tak karep. Sing penting aja celuk Kiai karo Gus. Saiki sementara. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ya Allah, kok mboten sarungan jenengan? Jawa awet wau Gus. Oh Gus maneh to. Wis to pokoke wis iki janten ana Jawa awet mau. Nggih. Lah apa hubungane sarungan karo Jawa? Nek ngangge jas hutan kan mboten teles nek. Pripun? Nek ngangge sarung langsung teles munggah. Sak jero-jerone munggah. Nggih. Kok eneng. Lek nganggo sarung langsung teles munggah ngono. Mengke mboten semriwing nggih. Ya justru nek sarungan kuwi semriwing. Kamu nggak tahu, jenengan nggak tahu. Sarung itu praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Kok iso malah nggak semriwing ya. Nggih tapi biasane nggih ngangge sarung kok, Pak. Biasanya ngangge sarung nggih. Berarti pun sering rawuhi majelis Azahir. Sering. Sering. Nggih. Setiap ten pati jenengan Nggih. pireng, longgar, rawuh nggih. Nggih. Sae. Lek ndugeni majelis kula ngaji sareng kula nembe pisan niki. Mboten nah, nate winganane teng Dumpil dateng kok. Teng Dumpil Dukusti. Nah ya wis berarti niki bapak niki remen ngaji, remen sholawatan. Nggih Bapak, nggih pun kula paringi hadiah sarung. Nggih. Sarungnya cap apa Bapak? Cap mangga. Oh, wis toke mangga ki mendunia, lebih terkenal daripada Az-Zahir. Ayo cap mangga. Pundi sarungnya diparingi? Ayo. Jenengan saged sholawatan mboten, Pak? Saged nggih sholawatan? Nggih, nggih. Ayo. Sakit. Kata-kata dulu, sarung mangga. Ayo. Sarung cap mangga. Kalau dipakai terasa sempriwing. Semriwing luar dalam. Ayo salawatan sakniki, salawatan. Ayo. Salawat nggih, salawat. Bocah cilik. He. Salawatan Bapak. Jajal sik, jajal terusno. Ayo. Bocah cilik jejer pare-pare. Terus. Sandangane resik tumindake becik. Masya Allah. Itu goyai iso. Sana. Ayo mana? Bocah cilik. Ayo lanjut. Sandang baleni. bocah cilik jejer pare-pare sandangane resik
tumindake becik sandangane resik tumindake becik. teman kuwi cengkoke Habibidin karepe ditiru tuminda becik saiki selawate sholli Pak ngapun niku siiran nggih sing bocah cilik iku siiran kowe ra wedi kualat kowe anak buah iso Masya Allah jere kowe kita omong mulai cilik lho kowe ayo no perapatan kowe jenenge syair Pak Sono nggih sandangane resik iku syairane jejer marek-marek ya aku ya urung apal kok saiki sholawatnya sholli wa sallim daiman ayo sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal asqafi man qad rahada wal ali wal asqafi man qad rahada. Tepuk tangan lho salah sithik-sithik ra apa-apa sing penting atine piyambake mantep nyambunge dateng Kanjeng Nabi mboten napa-napa salah sithik-sithik namine tesih belajar wong kula dhewe malah salah akeh-akeh mau aku maca syairane wae salah ngono tambah sangu Abah nggih kula remen ternyata jenengan suarane keren seneng jenengan bebasan bebasan al musawaleh melorok ngene kuwatir kalah saingan dhek ngene delok leh melorok kowe kok penak bapake kuwi suarane timbang aku delok to bebasan delok dhek soalnya nek sholawatan sering fales dhek alah belajar neh beb kadang nek wis kadung rap ngono iku langsung sentiet ngono aku wis apal iki karepe gayane ya tiru iki karepe tapi jauh lho belajar terus belajar iki mbiyen yo ngono kawitane sik melok Al-Munsidin kae ngene awale kula bereng yo ngono padha wae mbiyen kula ya sik masyaallah nah yo kim kena oh cair kena iki kena fi tolong fi kena 200 wis direktur yo alhamdulillah Abah matur nuwun nggih sami-sami wis pun matur suwun Pak Sono nggih. Matur suwun Abah nggih. Nggih, terus semangat lek ngaji, semangat sholawatan nggih. Amin. Mugi-mugi berkah. Pun miki dipundhut paring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren lho suarane Pak Sono, seneng aku, ungkul. Ayo ganti ibuke. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini astronot baru turun dari bulan. Kata-kata boleh, Mbah? Hah? Kata-kata dulu. Boleh Bu astronot. Datang dari bulan kapan? Barusan. Oh, barusan datang, baru mendarat. Ya. Makane kok kaya makhluk luang angkasa. Monggo kata-katane napa? Ayo. Susu putih, susu coklat. Habibidin putih Abah coklat. Bajunya Bah. Mboten, kula sing mboten kepenak niku. Nek bandingno Habibidin putih Abah coklat sih tak terima. Cuma bandingannya kok susu kuwi lho sing susu putih, susu coklat. Habibidin putih, Abah coklat. Matur suwun.
Rasa mbok omongke wong sak Indonesia ya wis ngerti. Malah mbok perparah. Kuwi hasile lehmu teko bulan dadi astronot ngono kuwi hasile. Ado-ado teko bulan dadi astronot, hasile tok bumi terus ngono kuwi. Meng arep ngonek-ngonekke aku. Arep ngelem-ngelem Habibidin. Aku lagi munggah panggung, apa artinya tadi dua jarimu sarangeo I love you bah, I love you bah. Sekarang kamu kok malah menjelek-jelekan aku. Selingkuh, Pak. Namine sinten? Namine sinten? Siti Danise. Siti Siti Danise. dalemipun pundi Bu Siti? Trangkel. Trangkel. Nggih. Maksudnya garwane jenengan satpam ten pabrik gula mriki. Nggih. Mangkane sampean kok manis ngono model. Angger mulai digawakno gula dilaburi gula. Nah aku dilokno coklat ya wis kono tak arani manis. Siti. Wong nek kaken ngombe gula ya ngono kuwi. Salah terus ngadeg. Mau mriki sareng kalih garwane. Nggih. Nitih napa? Nitih montor. Ora astronot kok numpak sepeda motor. Ya Allah, ya Karim subhanallah. Jenengan wau kula tangleti turune dugi mriki kawit enjing. Nggih. Kuwi kok melu wae pinggire kuwi. Niku napane jenengan niku sandinge jenengan? Heh? Adik. Mangkane kok padha. Nggih sami wau nggih dijak ten bulan. Pun sering ngrawuhi Azahir. Insyaallah. Lho kula niku tanglet sering kok Nggih, insyaallah. sering, Pak. Ngoten niku lek kula tanglet benjing rawuh melih insyaallah. Kula niku wau Insyaallah sering, Pak. jenengan kok lungguh ngadeg kenging napa? Kaya, Pak. Kaya. Kenging napa? Kok kepoyo? Dene ngopol, Pak. Dene. Astagfirullahaladzim. Kuwi karo adine iso jonol-jonolan sirah no cobi to. Siti, Masya Allah. Dalem? Oh nek solawatan sampean bonceng terus. Nganggo sepedae jenengan. Bensine sapa sing tuku? Tekor terus berarti. Yo ngalah dulur nom. Pun Mbak Siti, Bu Siti, putrane pinten? Kalih. Lho padha lorone karo Pak Sono wau. Dadi bar Sono terus Siti. Iki aku lek nyeloh neh paling jenenge Sunu nggo sing maju iki. Selawatan nggih. Nggih. Selawat napa ayo? Jajal ayo. Ayo. Ayo Bu Siti, ayo. Tipil kulub, Pak. Nggih, tipil kulub ben waras njaba jerone. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina. Ora usah nangis. Selawatan kok nangis. Nah, terus no salah aku dilokno coklat tok. Kuwi asline kan dalam kurung ireng ngono to asline. Katek disamar-samarno coklat. Ora usah mbok arani aku sadar kok. Saman kok kaya setuju to ya modele. Nah, terus nanti Siti. Sayyidina Muhammadin tibil qulub. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya Nah. wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Suaranya masih terpapar radiasi ruang angkasa. Malah kayak medun kombulan yang ngono kuwi. Gak apa-apa Mbak Siti, Bu Siti nggih. Nyuwun sarung mboten? Nggih.
Sarunge cap napa? Cap mangga. Kono paringi sarung cap mangga, ayo. Insyaallah. Lho aku melekan karo Habibe. Ayo kata-kata sik, ayo karo kalih nyekeli sarunge, ayo. Ayo. Sarung mangga sarungnya Abah aja. Tidak sarung mangga, tidak jos. Apane sing tidak jos? Ya wes nya, Evi, karena wes sampai ngejer-ngejer nih solawatan. Pon 1:30. Matur suwun, Mbah. Nah ini untuk Abah Anza dibuka di rumah mawon nggih Bah hadiahnya. Semoga Abah senang menerima hadiah kecil ini dari Ibu fans berat Abah Anza. Moga-moga ditimbali Abah biar bisa ketemu langsung. Mana ini ibunya? Yang mana? Hah? Siti. Ya udah Ibu Lia matur suwun. Jadi kalau jenengan benar-benar ikhlas matur suwun. Matur suwun nanti tak buka di rumah insyaallah. Ini udah jam 1:30 nggih. Ya lain waktu. Jadi saya mohon maaf banget. Sekali lagi saya mohon maaf kula ngocahi kesuwen niki wau nggih. Ampun bubar rumiyin ngantos donga mangke. Saestu kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi omongan kula niki saged jenengan pilih, jenengan pilah. Ibarat yang keluar dari dubur ayam niku wonten ndoke, wonten teleke. Pundhut mawon ndoke sing teleke dibuang, ngoten nggih? Saestu kepada semua pihak saya mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Anwar Zahid yang telah memberikan ilmunya pada acara kita malam hari ini. Mugi-mugi apa yang beliau sampaikan semoga menambah ilmu, menambah wawasan bagi kita. Ana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadat al-ulama al-fudala wal kurama wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan dan pengasuh pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para gus, para neng, para habaib, masyayikh, asatid, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doa kebaikannya. Kita doakan juga para ulama kita, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, gus-gus dan neng-neng kita. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus membimbing umat, membimbing santri-santri kita semua ini menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya mohon doanya para jamaah, terutama Zahir Mania dimanapun berada, untuk guru kita Komandan Zahir Mania, sahabat saya, kekasih saya, kesayangan saya, kecintaan saya, kerinduan saya di panggung musuh bebuyutan saya, Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu dikaruniai kekuatan zahir batin, keistiqomahan, kesabaran untuk terus
mengajak kita semangat menggelorakan semangat sholawat, semangat menggelorakan sholawat guna untuk meraih cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggapai syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur seperti Habib Bidin ini ujiannya luar biasa. Memang asyaddukum bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya dari kalian itu siapa? Para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian level di bawahnya, level di bawahnya, level di bawahnya, terus para aulia ujiannya berat, para ulama ujiannya berat. Memang orang itu semakin dicintai Allah pasti akan diberikan ujian, ujian, dan ujian untuk mengetahui seberapa besar kadar kecintaannya kepada Allah. Para nabi itu paling dicintai oleh Allah, sehingga ujian para nabi itu paling berat. Nah, cinta itu pasti mengundang yang namanya cemburu. Bukan cinta namanya kalau nggak ada cemburu, betul? Maka orang yang dicintai Allah itu hatinya nyimpang dikit aja, hatinya berpaling dikit aja, Allah cemburu. Ada sahabat namanya Sa'ad, ini terkenal paling cemburuan sama istrinya. Jangankan istrinya keluar rumah, istrinya ngintip dari jendela aja itu langsung dibentak. Ojo ngintip, ojo ngintip, engkau diingeti wong lanang, aku nggak boleh wajahmu dipandang laki-laki lain selain aku. Ngintip jendela aja itu dibentak sama Sa'ad, saking cemburuannya Sa'ad sama istrinya. Padahal mohon maaf, istrinya Sa'ad ini nggak begitu cantik. Ya wis koyok ngono-ngono kuwi lah. Ayo viral nih. Sehingga terkenal di kalangan para sahabat. Lah iya, koyo ayu-ayu wa bojone, nek cemburu nang bojone kliwat-kliwat. Wong bojo bijine ya meng 2,4 ae. Lek cemburuan kok nganti kaya ngono. Mosok bojo ngintip teko jendela wae ra entuk. Nah, ini didengar oleh Rasulullah. Kalau di kalangan para sahabat pada membicarakan kecemburuannya Sa'ad terhadap istrinya. Ketika sahabat berkumpul, Nabi bersabda, "Ata'jabuna an ghirati Sa'ad?" Kalian heran dengan cemburunya Sa'ad. Wallahi ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dibanding Sa'ad, jauh lebih cemburuan aku, kata Nabi. Wallahu aghyaru minni, dan Allah jauh lebih pencemburu dibanding saya. Lah orang cinta itu pasti cemburu. Maka orang itu kalau semakin dicintai Allah, semakin diuji kecintaannya sama Allah. Hatinya berpaling dikit aja langsung diuji. Nabi Musa dicintai sama Allah. Ketika zaman Nabi Musa terjadi kemarau panjang lama nggak ada hujan, ini umatnya Nabi Musa pada matur, "Wahai Nabi Musa, kau adalah utusan Allah. Berdoalah, mintalah kepada Allah agar dikaruniai hujan. Ini kalau terus-terusan nggak ada hujan, kering, nggak bisa nanam, tanaman nggak bisa tumbuh. Gimana nasib kita nanti? Bisa mati semua kita kalau nggak ada air." Akhirnya Nabi Musa berdoa, mohon kepada Allah dikaruniai hujan. Setelah hujan turun, ini masyarakat umatnya Nabi Musa pada matur,
Nabi Musa, kalau udah ada hujan kayak gini, ada air kayak gini, kita nanam jagung bisa tumbuh ya. Nabi Musa itu hanya dawuh, iya nek udan ana banyu jagungnya iso tukul. Allah cemburu. Omongan Musa, yang menumbuhkan jagung bukan air hujan tapi aku. Kau berpaling dari aku enggak kau anggap, cemburu aku. Akhirnya umat Nabi Musa niku icir jagung tumbuh aneh, ora ana godhonge, ora ana buahe, ngluncum. Nabi Musa matur nggone Gusti Allah, ya Allah, apakah ini jagung produk baru? Kok ndak ada daunnya, ndak ada buahnya, ngeluncum saja. Apa kata Allah? Musa, aku cemburu karena kau mengatakan yang menumbuhkan jagung adalah air hujan. Ajmi' qaumak, kumpulkan kaummu, anikhtatabu, suruh mengumpulkan kayu bakar. Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan kayu bakar sak gudang. Ambil jagung 2 kilo. Ayo, lempar itu jagung ke apa namanya? Api yang berkobar-kobar itu. Jadi kayu bakar sak gudang terus diobong, api berkobar-kobar. Allah merintah Nabi Musa, ambil jagung 2 kilo, lemparkan ke kobaran api itu. Jagung dilempar, tumbuh normal, ada daunnya, ada buahnya, api-api. Sah, kau lihat sendiri. Yang menumbuhkan jagung bukan air hujan tapi aku. Cemburu. Loh, Nabi Ibrahim ahli suguh tamu pernah nyembelih ratusan onta, ribuan kambing. Masyarakat ngelem, Ibrahim luar biasa, dermawanmu luar biasa, kau ahli sedekah, ratusan onta, ribuan kambing kau sembelih, hebat kau Ibrahim. Hebat kau Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? La ta'khudh fi qalbika kadza. Udah, jangan kau ambil hati. Jangankan hanya nyembelih ratusan onta dan ribuan kambing. Andai aku dikasih keturunan sama Allah, disuruh nyembelih itu anakku, tak sembelih kalau Allah yang memerintahkan. Memang waktu itu Nabi Ibrahim belum punya putra. Allah cemburu, dikasih putra namanya Ismail, dikongkon beleh, buktikan ucapanmu. Halo, paham pora tuh ini? Ayah paham enggak? Alhamdulillah. Ngapunten. Makanya ngapunten. Para nabi, para rasul itu oleh Allah dikasih ilmul khudur, ilmu menghadirkan supaya bisa merasakan derita orang lain, punya solidaritas. Nabi Nuh dakwah ratusan tahun hanya dapat pengikut 80 orang, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, digendeng-gendeng nih karo kaume. Nabi Nuh gak betah. Kemudian Nabi Nuh ndonga ngajokne proposal nyang Gusti Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan hidup di muka bumi ini satu orang saja yang menentangmu ya Allah. Karena andai kau biarkan hidup di muka bumi ini satu orang yang menentangmu, dia nanti akan punya anak, dan anak-anaknya juga akan menentangmu. Sikat habis mereka semua ya Allah. Proposale Nabi Nuh di ACC ambek Gusti Allah. Banjir bandang, wong sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh. Sing selamat urip kari sithik wong sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Sing elek-elek nakal-nakal mati kabeh. Putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an katut kepules banjir mati. Nabi Nuh nangis, dingkluk nangis, ya Allah, huwa ibni wa samratu fuadi, ya Allah, itu anakku, buah hatiku ya Allah. Apa kata Allah? Nuh,
bukan hanya anakmu yang mati. Berapa orang yang kehilangan anak gara-gara doamu, gara-gara dongamu. Akeh wong sing do kelangan anak, akeh wong sing anake do mati. Saiki rasakno piye rasane anak mati. Halo? Halo? Ya Allah. Nabi Lot itu dakwah ndak direken sama kaumnya, dilempari batu, akhirnya merucut dongo, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang zalim, binasakan mereka semua ya Allah. Sak kampung disekrop malaikat atas perintah Allah, diangkat bareng tekan dhuwur, ditumplek blek, mati kabeh. Bojone Nabi Lot katut, nangis Nabi Lot yang Allah, ya Allah, itu istriku yang paling aku cintai. Bojone telu sing katut mati niku sing paling dicintai. Apa kata Allah? Nuh, berapa orang yang kehilangan istri gara-gara dongamu. Saiki rasakno kowe kehilangan bojo. Makane ana wong nakal kok sampean dongakno elek, mungkin donga sampean dituruti karo Gusti Allah, tapi awas keluargamu katut, anakmu katut rusak. Aku nek urung ngombe kopi kudu nesu ngene iki modele ceramah. Niki sing dikei kopi mek Habib tok, nek aku ora. Halo? Halo? Bisa difahami nggih omongan saya? Lah, ini saya sampaikan, mohon maaf banget karena akhir-akhir ini seperti kemarin saya sampaikan juga, dunia maya garis miring medsos sedang tidak baik-baik saja. Ujian kepada para kiai, para gus, ini sekarang yang punya panggilan kiai dan gus sedang jadi perbincangan terkait gelar. Apakah kiai itu, siapakah gus itu? Halo? Bukan hanya jenengan yang kehujanan, walaupun kita di atas ada tenda, tapi rupa-rupanya hujan ini berasal arahnya dari samping. Karena salah saya sendiri, mulai awal ceramah sudah bicara tentang ujian, maka hari ini, malam ini saya juga diuji, ceramah langsung diturunkan hujan. Iki kesentrong keng mriki lho, makanya Habibnya kerudungan itu bukan karena menggaya, tapi untuk menutup diri agar tidak basah oleh air hujan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon doanya nggih seluruh jamaah, seluruh masyarakat. Ngapunten sangat nampaknya ada upaya kembali untuk membentur-benturkan. Ini yang ada di sebelah saya ini, ngapunten sangat. Di medsos sekarang juga lagi rame. Kamu katanya cantik sayang. Ya Allah ya Karim. Pangapunten. Saya bukan bermaksud mengklarifikasi, ndak. Saya ingin memberitahu kepada jamaah, terutama Zahir Mania, Habibidin ini sekarang juga lagi difitnah di medsos. Jadi ada beberapa konten yang menampilkan video Habibidin ketika kemarin bersolawat di DRW Skincare Purworejo. Itu potongan video Habibidin naik panggung, kemudian musofahah, salaman berjabat tangan dengan para kiai, para ulama, para tokoh, yang salah satunya ada Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani dari Berjan Purworejo. Saya bicara karena saya juga hadir di majelis itu. Nah, itu video dipotong, dikesankan seolah-olah semua yang ada di atas panggung diajak jabat tangan sama Habibidin,
tapi Kiai Halwani mboten diajak jabat tangan. Nuwun sewu, sedaya diajak berjabat tangan kecuali Romo Yai Ahmad Halwani engkang mboten diajak jabat tangan. Padahal Romo Yai Ahmad Halwani niku rawuh transit sareng kalih Habibidin, naik ke atas panggung sareng kalih Habibidin, bahkan badhe ten panggung niku satu mobil sareng kalian Habibidin. Nggih ngendikan gayeng, ndak ada masalah apapun. Beliau bahkan Romo Yai Ahmad Halwani niku derek solawatan diiringi azahir, ngaturaken tembang-tembang nasihat diiringi sama grup azahir, dan beliau maringi ijazah donga dateng Zahir Mania. Lho ngoten niku ten gene medsos betapa sombongnya Mas Bidin. Cobi, loh saya saksinya wong bareng sama saya kok. Makanya jenengan sakniki kalau mengikuti konten apapun di medsos harus betul-betul cermat, harus betul-betul teliti. Bukan hanya itu, Habibidin dituduh Syiah gara-gara menyenandungkan مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين. Matur suwun Gus. Nah, kenapa katanya itu madahnya kelompok Syiah? Ciri utamanya hanya mau mengakui Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husain dan seluruh keturunannya. Nggak mau nerima dan nggak mengakui Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, kupingmu apa enggak mendengar ketika beliau menyenandungkan ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal. Coba nanti refnya gimana? Sayyidi ya Aba Bakrin. Tak krungu kupingmu. Lah tadi Abu Bakrin, Umar bin Khattab juga disebut semua. Halo? Halo? Lu ngono dituduh Syiah. Kenapa? Enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Padahal penjenengan juga biasa baca doa yang enggak nyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya nyebut Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan Husain, sama puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ijazahnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika ada bala, ketika ada bencana, ketika ada musibah. Ayo bareng diwaca. Li khamsatun. Bentar. Yang ikut baca tak doakan barokah. Utangnya lunas. Akeh duite. Ayo ikut semua, yang ndak bisa, yang ndak hafal tolong pura-pura mangap-mangap. Ben pantes sekalian kita niat tolak bala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng. Li khamsatun utfi harral wabail hatimah المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. Coba li khamsatun, bagiku ada 5 orang istimewa. Utfi biha harral wabail hatimah, yang dengan 5 orang istimewa ini aku memadamkan panasnya neraka hutama. Ayo coba, siapa 5 orang istimewa? 1. Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2.
Dua, wal murtadha, maksudnya Sayyidina Ali al Murtadha radhiyallahu anhu